Halo, selamat sore semua teman-teman foodpreneur yang ada di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, dengan Sarita, di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik di bidangnya masing-masing dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Nah, kali ini kita live-nya sore-sore ya, biar teman-teman masih seger. Dan jangan lupa hari ini jam 7 masih ada satu lagi IG Live bersama salah satu teman saya itu dari Facebook Indonesia. Nah, banyak banget insight-insightnya dari Facebook juga, jadi pantengin juga. Dan yang kali ini, yang IG Live kali ini, saya mau undang salah satu foundernya Foodies juga yang akan cerita nih lebih banyak lagi mengenai supply chain management atau SCM. Nah, sementara saya mau panggil narasumber kita, teman-teman bisa dada-dada ngasih tahu dari mana, dan jangan lupa sekarang pada ngambil catatannya karena nanti banyak banget insight-insight yang bakal dibagiin sama Mas Danis. Ditunggu ya. Kita coba undang. Halo buat teman-teman. Halo, selamat sore Mas Danis. Halo. Kayaknya masih belum kedengeran. Halo. Hey, halo, Sar. Halo, selamat sore Mas Danis. Sore. Gimana Mas? Masih Oke. apa? Gimana? Sehat, So far so bahagia? good, so far so good. Bahagia? Oke, nah sore hari ini, di sore yang cerah ini, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi ya sebenarnya sama Mas Danis. Nah, kayaknya kurang lebih apa aja sih yang mau kita omongin, itu lebih banyak ke implementasi ilmu SCM di dalam bisnis kuliner. Misalnya kayak pembelian, gudang, logistik, dan lain-lain. Nah, kenalan dulu kali ya sebelum saya ngoceh lebih banyak lagi. Mungkin kenalan dulu sama Mas Danis. Oh ya, sorry, sebelum kenalan sama Mas Danis, aku mau infoin buat teman-teman. Nanti yang mau nanya sama Mas Danis itu bisa, tenang aja. Itu nanti ditulisnya pertanyaannya di kolom Q&A yang di bawah situ, yang ada tanda tanyanya. Karena kalau misalnya nanyanya nanti kalau nanyanya nanti di komen, takutnya nggak kebaca sama saya. Jadi nanti nanyanya di kolom Q&A. Nah, kayaknya enakan kenalan dulu kali ya sama Mas Danis. Mas Danis ini siapa? Dan kegiatannya sehari-hari apa? Sok, monggo Mas. Oke, halo, Sar. Thank you nih. Sore ini ya kita bisa join bareng-bareng untuk sharing sore ini. Selamat sore teman-teman food panel di seluruh Indonesia yang hari ini join ya di IG Live bersama ini. Jadi sebelumnya mungkin saya akan coba memperkenalkan diri saya. Saat ini saya aktif ya sebagai food advisor ya, dalam artian saya banyak membantu teman-teman UKM dalam menyeting dan mungkin berdiskusi ya bagaimana membangun sebuah bisnis kuliner itu dari mulai kecil kemudian menjadi besar, terus gimana scale up-nya. Dan saya juga saat ini banyak menjadi kontributor ya untuk acara-acara workshop, seminar, dan pelatihan, terutama spesifik di bisnis kuliner. Dan saya aktif juga di Foodies, ya saat ini banyak membantu untuk mendevelop berbagai kurikulum yang Foodies saat ini sedang jalankan. Sebelum saya saat ini bergerak di banyak bidang edukasi dan mungkin training dan konsultasi, saya mempunyai satu grup perusahaan yang dalam waktu 6 tahun sudah bisa membangun bisnis kuliner sampai cabang lebih dari 101 cabang ya. Yang dulu awalnya saya juga dulu merasakan bagaimana memulai bisnis itu dari kecil, dari UMKM mungkin ya, dulu kecil dengan cabang yang sederhana, tapi dengan sebuah proses dan konsistensi pada akhirnya bisa mengembangkan cabang sampai cukup banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Pengalaman inilah yang kemudian menjadi motivasi saya untuk bisa men-share ke teman-teman UMKM di seluruh Indonesia supaya teman-teman di Indonesia ini bisa juga mengembangkan bisnis yang tidak hanya berhenti satu cabang atau 2 cabang, tetapi bagaimana membangun bisnis bisa menjadi scale up, menjadi banyak, tetapi dengan proses yang baik. Kira-kira seperti itu, Sar, ya. Sedikit
introduction, pengenalan tentang diri saya seperti apa. Oke, nah kita mulai masuk mungkin ke bahasannya ya. Ini kan dari tadi ngomongin ada SCM, ada gudang, ada logistik, ada bisnis kuliner. Nah, bolehlah Mas ya, sedikit banyak juga nggak apa-apa sih. Tapi sedikit aja secara singkat, biar keburu nanti pembahasan yang lebih asiknya ya. Sedikit dong review buat teman-teman yang belum tahu SCM atau Supply Chain Management itu apaan gitu kan. Jadi ceritain dikit singkat aja Mas, silakan. Oke, jadi gini teman-teman semua. Jadi supply chain management itu adalah sebuah proses yang saya yakin sebenarnya buat teman-teman yang sudah menjalankan bisnis kuliner itu sudah menjalankan si proses ini. Cuman mungkin mendefinisikannya kadang-kadang ada yang memang sudah paham, tapi ada juga yang memang masih bingung nih. Sebenarnya apa sih bentuk dari yang namanya supply chain management? Dalam bisnis ya, kita kan bisa mendapatkan satu keuntungan, penjualan, omset, dan semua pendapatan yang masuk ke perusahaan kita, itu jika kita melakukan namanya barter value. Dan value yang kita berikan kepada konsumen yang memberikan omset kepada kita, itu adalah produk yang kita janjikan. Nah, supply chain management itu adalah sebuah proses di mana kita menyiapkan si produk tadi dari mulai bahan baku sampai akhirnya bahan baku itu kemudian menjadi produk dengan kualifikasi, dengan spesifikasi seperti yang kita janjikan konsumen, dan akhirnya produk itu sampai di tangan konsumen dan mereka ngerasa happy. Dan mereka ngerasa, oh memang ini barang yang saya inginkan dengan saya mengorbankan uang sedemikian banyaknya untuk saya bayarkan ke sebuah brand atau suatu restoran. Jadi sebenarnya supply chain management adalah rangkaian proses tadi, dari mulai mendevelop sebuah produk, memilih bahan baku yang sesuai, memastikan bahan baku yang masuk ke dalam restoran kita itu memang sesuai kualifikasi yang diinginkan, dan ketika di proses produksi itu memang diproses dengan cara yang benar sehingga menghasilkan pada akhirnya output yang memang sesuai dengan apa kita janjikan kepada konsumen, dan akhirnya konsumen jadi happy karena produk yang kita berikan ke mereka memang sesuai dengan ekspektasi yang mereka harapkan di awal. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan supply chain management. Bagaimana kita memanage semua hal tadi, seperti itu kira-kira. Oke, nah berarti kan sebetulnya kalau bicara tentang SCM nih ya gitu kan, berarti kan ada yang namanya supply, ada yang namanya demand planning, ada yang namanya supply planning juga kan. Artinya, maksudnya artinya kita harus bisa membuat prediksi, perhitungan itu kira-kira bahan baku apa saja yang dibutuhkan, beserta mungkin jumlah-jumlahnya lah, maksudnya atau misalnya seperti berapa kilo beras misalnya gitu ya, atau berapa ekor ayam, berapa gram kulit ayam misalnya yang suka jualan kulit ayam gitu kan. Nah, juga harus bisa memprediksi juga yang namanya juga itu kan dari sisi supply, harus bisa memprediksi juga kira-kira konsumen itu akan memesan dalam jumlah berapa banyak. Nah, kan ini kalau ngomongin ya gitu, kalau usaha ini masih kecil ya, biasanya kan teman-teman usaha pasti mulai dari kecil dulu, masih kecil, baru satu cabang nih misalnya, kan owner itu kan bakal sibuk banget nih ngurusin banyak banget, ngurusin banyak banget hal lah gitu tentang semua bisnisnya. Nah, kira-kira nih kalau menurut Mas Danis ya, perlu nggak sih, maksudnya perlu atau enggak punya orang atau tim khusus yang ngurusin SCM aja? Oke. Jadi mungkin saya sedikit klarifikasi ya. Sebenarnya supply chain management itu apa? Jadi supply chain management itu bukan divisi ya, tetapi itu adalah sebuah proses ya. Apakah kemudian proses ini menjadi sederhana atau kemudian menjadi kompleks, itu tergantung dari skala bisnisnya. Jadi tidak harus semua perusahaan punya standar atau proses yang mungkin kedetailannya harus sekian gitu loh. Kalau misalnya kita masih bisnisnya skalanya masih kecil, sebenarnya mungkin secara staffing ya, kalau saya bicara staffing, restrukturisasi ada penempatan orang-orang, itu mungkin tidak harus so komprehensif jika kita bicara bagaimana staffing di perusahaan yang memang cukup besar dengan cabang yang banyak. Ya, kalau cabang banyak kan setiap fungsi-fungsi dalam supply chain itu mungkin itu ditempati sama profesional yang berbeda-beda, bahkan setiap bagian itu punya staffnya dengan berbagai kompleksitas yang ada ya. Tetapi kalau misalnya kita baru memulai dengan cabangnya yang satu, terus memang skalanya pun nggak terlalu besar, sebenarnya fungsi supply chain ini kalau memang belum bisa merekrut
orang luar, kita bisa lakukan sendiri sebagai business owner. Jadi tidak harus rekrut satu orang profesional yang memang bertugas untuk melakukan proses supply chain ini. Maksudnya apa sih? Kan jadi kita bingung bertanya-tanya, oh, ini sebenarnya apa sih kok bisa dilakukan sama semua orang. Jadi gini, sebenarnya sesimpel ini. Kalau saya baru bangun bisnis ya, anggap bisnis bakso lah ya, bakso gerobakan contoh. Perlu nggak sih kita menjalankan supply chain? Oh iya, memang ketika kita bangun bisnis walaupun gerobakan, satu gerobak, sebenarnya kita dalam prakteknya itu sudah melakukan supply chain. Walaupun mungkin kita nggak paham, itu adalah proses supply chain. Apa sih itu? Pertama, dari ketika kita melakukan proses product development. Ya, ketika kita melakukan development kan nggak harus kita merekrut satu orang ahli produk gitu, kemudian nggak gitu kan. Kalau memang kita tahu, kebetulan ada tetangga yang kita bisa tanya atau lihat YouTube, dan kita mendevelop sendiri, itu kita sudah melakukan satu bagian yang melakukan yang namanya product development. Ya. Dari sana, pastinya kita nge-develop produk, kita sudah bisa mengidentifikasi kira-kira bahan-bahan baku yang dipakai untuk jadi satu butir bakso itu apa. Terus misalnya kombinasi yang ada dalam satu mangkok itu apa aja. Ada mie, mungkin ada kuah kaldu ayam, ada pecin, ada garam, ada bihun, ada siomay, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya dilakukan, dan itu bisa dilakukan kita sebagai business owner ya, tanpa harus melibatkan banyak orang, dan itu kita catat dan jadilah yang namanya standar resep. Nah, karena standar resep tadi yang pada akhirnya akan menjadi acuan nanti kita mau belanja apa ketika kita mulai berjualan. Nah, kemudian dari mulai proses ada standar resep, kemudian kita harus membuat projection dong. Oke, kira-kira bulan ini saya akan ada penjualan berapa nih per hari. Anggaplah satu hari sales saya atau penjualan saya 500.000 atau 1 juta. Oh, berarti kan satu bulan omsetnya kira-kira adalah 15 juta sampai 30 juta rupiah. Kalau ternyata sales per harinya 500.000 sampai 1 juta. Nah, kita bisa buat projection. Kira-kira kalau saya menjual di gerobak saya itu adalah 5 menu. Ini rata-rata masing-masing itu terjual berapa? Misalnya produk menu 1 A, contoh A, kejualnya itu adalah misalnya 30% dari total unit penjualan. Yang B 20% dan seterusnya ya. Nah, di sana ketika kita sudah melakukan, itu namanya product mix. Nah, bahasa yang saya dipakai adalah product mix. Bagaimana kita mengatur komposisi penjualan dari setiap menu yang kita punya sehingga tercipta total penjualan dalam satuan waktu. Nah, product mix itu kemudian kita bisa turunkan kan, karena setiap menu kita jual itu pasti ada turunan ingredient. Nah, dari menurunkan semua tadi, kita bisa membuat proyeksi yang namanya proyeksi bahan baku yang kita butuhkan, ya, atau material requirement atau bill of material, itu istilah-istilah ya yang sering dipakai di luar sana. Tapi simpelnya adalah berapa banyak sih bahan baku yang kita butuhkan dalam 1 bulan ini. Ketika saya berjualan dengan target sales 500.000 sampai 1 juta rupiah per hari. Nah, itulah yang disebut dengan namanya demand planning sebenarnya. Ketika kita memproyeksi berapa sales kita, permintaan konsumen yang dalam 1 bulan, dalam 1 minggu, dalam 1 hari, itu sebenarnya demand planning. Nah, ketika kita menghitung berapa kebutuhan bahan baku yang kita harus miliki untuk bisa mensupport penjualan yang 500.000 sampai 1 juta tadi per hari, itu disebut dengan namanya supply planning. Jadi berapa banyak nih material-material yang kita butuhkan. Dan proses ini sebenarnya kalau memang skala masih kecil nggak harus butuh staff juga sih. Karena kita bisa melakukan sendiri sebenarnya. Nah, kemudian proses pembelanjaan, ketika sudah ada material yang ingin kita beli, terus proses penerimaan bahan baku, proses produksi, ya, sampai akhirnya produk itu sampai konsumen, itu adalah rangkaian proses dalam supply chain yang sebenarnya bisa kita lakukan sendiri sebagai business owner. Kalau skala kita masih kecil ya, dan putaran omsetnya belum terlalu gede. Lain halnya, kalau ternyata dari awalnya kita punya bisnis gerobak yang cuma skalanya mungkin 500.000 sampai 1 juta satu hari, tiba-tiba meningkat nih. Jadi mungkin 2 juta sampai 3 juta. Dan kemudian meningkat lagi cabangnya dari 1 gerobak, jadi punya 5 gerobak, jadi punya 10 gerobak. Nah, itu ceritanya akan berbeda. Karena kan kita sebagai business owner atau CEO punya pekerjaan yang banyak. Nggak cuma hanya memanage atau mengelola yang namanya supply chain. Ada juga namanya finance accounting, namanya perpajakan, namanya organization development, ada proses marketing, dan lain sebagainya. Nah, ketika skala yang lebih banyak, disitulah kita mulai harus memikirkan bagaimana semua fungsi-fungsi bisnis yang memastikan bisnis kita itu berjalan dengan baik, itu bisa berjalan secara maksimal.
disitulah mulai kita harus pikirkan, oh bagaimana kita menarik staffing dari luar untuk membantu kita sehingga proses dalam bisnis kita bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, mungkin kita pikirkan untuk rekrut profesional lah seperti itu. Jadi nggak harus semua ideal dari awal, karena dulu ketika saya pertama kali membangun Mafia tahun 2013 juga saya dan teman-teman pada saat itu terjun ke lapangan sendiri dan staffingnya belum terlalu komprehensif, jadi semua dikerjakan sendiri. Jadi harus tahu tentang semua lah dan harus bisa ngerjain semua. Bertahap dengan pertama cabang mulai kita kembangkan organisasinya, kita melakukan staffing dengan merekrut profesional dari luar, dan pada akhirnya saat ini ya dengan cabang yang banyak ya sudah berbeda ya secara struktur dan secara perannya masing-masing. Kira-kira seperti itu ya penjelasannya. Nah tadi kan sempat dibilangin ya, maksudnya kalau misalnya cabangnya udah mulai banyak, itu mungkin akan dipikirkan untuk misalnya punya PIC khusus atau tim khusus. Nah, tapi Mas, ada nggak sih misalnya mungkin lebih ke patokan atau misalnya ukuran atau waktunya kapan sih sebetulnya kita harus, kayaknya ini sekarang harus punya nih minimal PIC dulu, atau lebih bagus lagi tim sih ya, tapi minimal PIC dulu deh yang bertanggung jawab misalkan untuk menghandling SCM gitu. Apakah misalnya nih ya, kalau misalnya omset udah sekian, atau misalnya pada saat cabangnya udah 5, 10 atau berapa nih? Kira-kira ada komen nggak Mas? Jadi untuk mulai melakukan perekrutan itu saya agak sulit kalau misalnya harus mendefinisikan dalam satuan waktu ya. Tapi lebih ke arah lotnya saja. Contoh nih. Kalau misalnya kita memang punya expertise atau kemampuan atau punya interest sebagai business owner di supply chain, dalam artian kita yang memang interest untuk mendevelop produk, untuk mencari vendor-vendor, untuk dealing dan sebagainya, mungkin di level ini kita bisa handling dalam periode waktu cukup lebih lama lah. Karena kan kita bertanggung jawab secara langsung untuk mengontrol proses di supply chain ya. Tapi kalau misalnya ternyata interest kita bukan di situ, interest kita mungkin di marketing atau di operational restoran gitu loh. Nah, di sini ketika bisnis sudah mulai menjadi kompleks, biasanya butuh dinamakan fokus ya. Jadi misalnya marketing harus ada fokus nih sendiri nih, harus ada person in charge yang fokus untuk memikirkan bagaimana membangun branding, bagaimana kalau mulai ekspansi ya, membuka cabang, mencari partner dan sebagainya. Operasional pun harus fokus, bagaimana memastikan bahwa service quality-nya itu bagus. Finance pun harus spesifik khusus, karena mungkin flow atau quantity of transaction-nya atau activity-nya per day itu udah sangat banyak sekali. Nah, kalau misalnya ternyata dalam kondisi perusahaan sudah seperti itu dan tidak bisa lagi termanage oleh satu orang, oleh kita sebagai business owner, ya disitulah sebenarnya timing-nya yang tepat untuk kita mulai melakukan perekrutan. Ya, tetapi yang saya menggarisbawahi adalah ketika kita melakukan perekrutan, yang terpenting adalah kita harus tahu dulu sebenarnya untuk supply chain management atau untuk fungsi-fungsi yang lain ini kualifikasi yang dibutuhkan itu seperti apa. Jangan sampai buka lowongan, butuh karyawan untuk supply chain management, buka aja gitu. Nanti di interview sambil meraba-raba gitu, bayang-bayangin cocok deh ini. Nggak bisa seperti itu. Tapi ketika kita akan melakukan proses perekrutan dan masukkan SDM baru ke dalam organisasi, yang pertama kita lakukan adalah kita harus melakukan namanya identifikasi job desk-nya dulu seperti apa. Jadi apa aja goal yang harus dipenuhi di dalam departemen supply chain ini harus seperti apa, itu satu. Yang kedua, untuk bisa memenuhi goal yang menjadi KPI-nya Departemen Supply Chain ini, butuh kualifikasi orang-orang seperti apa. Sehingga inline antara kebutuhan, demand supply-nya itu inline. Jadi demand-nya adalah pencapaian KPI, supply-nya adalah SDM yang qualified dengan kualifikasi tertentu untuk bisa mencapai target tadi. Nah, dengan kualifikasi yang jelas tadi, disitulah baru kita melakukan open recruitment. Sehingga ketika kita melakukan open recruitment, kita bisa secara pasti menilai bahwa orang ini tepat atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kita pun harus bisa mengidentifikasi sebenarnya lognya itu satu orang itu bisa mengerjakan berapa banyak. Simpelnya gini deh, kalau satu orang bisa ngerjain 6 pekerjaan, kita harus identifikasi nih, untuk pekerjaan di supply chain ini, saat ini loadnya untuk berapa pekerjaan nih? Apakah 6, apakah 12, apakah 18?
Sehingga ketika kita sudah tahu dan bisa mengukur load pekerjaan tadi, kita pun bisa secara efektif bisa menentukan, oh saya butuh 2 karyawan, saya butuh 3 karyawan, saya butuh 1 karyawan. Sehingga proses perekrutan dan pembangunan tim di dalam divisi supply chain ini menjadi efektif dan efisien. Jadi nggak cuma efektif, yang penting kerjaannya beres. Tetapi kita efisien juga, jangan sampai kita butuhnya 2 tapi butuhnya 3 orang. Nah ini yang terjadi kalau kita belum mengidentifikasi secara detail sebenarnya kebutuhan kita seperti apa, dan baru kemudian kita melakukan proses rekrutmen. Jadi rekrutmen juga harus diperhitungkan dengan cukup baik sih, seperti itu kira-kira. Nah, oke, berarti lebih ke load kerja berarti ya ukurannya, bukan ke waktunya ya. Iya. Nah, oke. Nah, terus kan tadi sempat ada omongan tentang demand planning nih, gitu kan. Nah, sebenarnya punya nggak sih Mas pendekatan demand planning atau misalnya cara melakukan demand planning yang lebih akurat lah gitu, karena kan kadang-kadang gitu kan kalau misalnya foodpreneur atau misalnya teman-teman pebisnis lain kadang-kadang kan kalau misalnya keliru melakukan order, keliru melakukan demand planning, itu kan uangnya itu kan jadi ketahan ya dalam bentuk bahan baku. Itu kan mau tidak mau akan menghambat lah ya gitu. Nah, ada nggak Mas metode atau pendekatan demand planning yang relatif lebih akurat? Oke, jadi gini, kuncinya adalah betul di demand planning ini. Jadi gimana kita membuat proyeksi sales yang tepat, itu yang menjadi kunci. Jadi karena itu akan urutan aktivitas setelah malah buat perencanaan sales itu yang nanti kalau kita salah ya salah. Jadi melesetnya banyak ya. Nah, biasanya yang pertama yang dilakukan adalah kalau bisnisnya sudah running ya, jika sudah running. Ini kita melihat data historis, ya. Data historisnya gimana nih? Kalau misalnya udah runningnya lebih setahun lebih enak, karena kita bisa melakukan data historis year on year di tahun sebelumnya, Januari tahun lalu dibandingin Januari sekarang, targetnya Februari tahun lalu dibandingkan sekarang dan sebagainya. Tinggal kita plot nih berapa persen kenaikannya. Kalau kenaikannya itu adalah 10%, ya berarti sales tahun lalu misalnya 1 juta, 15 juta per bulan, tahun ini tinggal ditambahin 16,5 juta, seperti itu. Nah, tinggal nanti yang kita harus identifikasi itu adalah bagaimana nih cara untuk menentukan mau 10%, 15% kenaikannya, 8% dan sebagainya. Itu banyak hal yang kita harus pertimbangkan. Yang pertama, yang jelas pertimbangkan adalah ini ya, dari yang paling gampang adalah berapa sih kira-kira kenaikan cost per tahunnya. Ya, jangan sampai gini, kenaikan cost per tahun itu misalnya 7% ya. Semua aspek, dari mulai bahan baku lah, dari mulai biaya SDM dan sebagainya. Tapi kita menyeting target itu kenaikan salesnya cuma 6%. Nah, which is kalau kondisi seperti ini, walaupun nanti secara revenue kita mengalami pertumbuhan, tapi sebenarnya secara profit ada potensi kita mengalami profitabilitas yang menurun, ya, karena pertumbuhan revenue dibandingkan pertumbuhan cost-nya itu nggak sebanding ya. Jadi itu satu hal yang harus kita pertimbangkan. Yang kedua juga dilihat dari kompetisi, ya, kita lihat nih kompetisinya seperti apa nih. Apakah kompetisinya tambah padat nih? Misalnya tahun ini kita bermain sendiri, tiba-tiba karena kita booming, tahun depan pemainnya jadi ada 10 pemain baru nih, dan semua berdekatan sama kita semua. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan nih, apakah kita mau nge-set-nya di angka yang sama dengan tahun ini pertumbuhannya, misalnya tahun ini 15%, atau kita agak turunin nih, mau 10% aja nih, yang penting cover cost aja. Atau mungkin ternyata pesaing kita tahun ini pada collab semua nih, jadi tahun depan nggak ada lawan lagi nih, nggak kuat, ya bisa jadi kita buat jadi lebih agresif pertumbuhan per tahunnya untuk sales planning-nya. Nah, bisa juga kalau misalnya kita menemukan yang namanya revenue stream baru, jadi channel penjualan yang baru. Yang tadi kita nggak main namanya penjualan online seperti GoFood atau GrabFood, baru di akhir-akhir tahun nih ketemu metode modelnya, karena gila ternyata GrabFood, GoFood bisa naikin sales sampai 15% contoh. Berarti kan ada kemungkinan penjualan di tahun 2021 anggap ya, kalau misalnya kita data 2020, itu akan mengalami growth yang nggak natural ya, maksudnya nggak organik 10/10 dan sebagainya, tapi mungkin pertumbuhannya akan lebih signifikan ya, karena kita nemuin channel-channel yang baru. Jadi hal-hal seperti itu ya, yang mungkin kita bisa menjadikan, masih banyak sih pertimbangan lain yang bisa kita lakukan ya,
untuk menyeting yang namanya target sales yang nanti adalah menjadi demand planning yang kita harus perhatikan. Tapi intinya ngeluarin angka yang namanya 10%, 8% dan sebagainya itu harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang spesifik ya, dihitung, dikalkulasi dan di research gitu. Dari sana baru kalau keluar angkanya kita melakukan namanya product mix tadi. Apakah komposisi penjualan produknya ada perubahan apa enggak? Misalnya nih yang saya bilang tadi, tahun kemarin 2020 penjualan misalnya tadi jualan bakso ya, bakso komplit super itu penjualannya 50%. Nah, tahun ini masih 50% apa enggak dari total sales-nya gitu. Apakah ada produk launching baru atau tidak gitu loh. Kalau misalnya masih sama-sama 50%, ya udah berarti kan tinggal kebutuhan bahan baku materialnya naik secara proporsional ya. Tapi kalau ternyata, wah ini kalau kita lihat bakso komplit spesial ini HPP-nya terlalu tinggi nih. Kita pengen substitusi dengan produk baru yang HP lebih bagus. Nah kita planningkan berarti mungkin kontribusi ke revenue-nya nggak 50%, tapi jadi 40%. Berarti kalau seperti ini pasti ada perubahan nih kebutuhan material di akhirnya untuk supply planningnya. Jadi hal-hal seperti itulah kemudian yang menjadi dasar kita untuk tadi menyusun namanya demand planning dan supply planning. Kira-kira seperti itu ya secara garis besarnya. Berarti awal mula ujungnya banget itu sebetulnya sales ya. Sales, data salesnya harus ada. Jadi buat teman-teman data sales itu wajib ada intinya gitu. Karena dari sana kita baru bisa ngeplot untuk kenaikan di di tahun kedepannya gitu kan, kenaikannya berapa persen. Baru kemudian kalau misalkan udah diplot kenaikannya berapa persen dari sales yang diprediksi, baru kita masuk ke product mix-nya seperti apa. Gitu ya, berarti ya? Yes. Nah, masuk lagi nih Mas, ini masih nyambung sih sebetulnya dengan cerita tentang supply dan demand planning gitu. Nah, ada nggak sih tips dan trik untuk mendapatkan vendor terbaik gitu? Kan dari pengalaman ada juga sih gitu beberapa teman-teman yang misalnya cuma punya satu vendor gitu, tapi barangnya sering kosong, kan itu mau nggak mau pasti akan menghambat kan kalau misalnya barangnya sering kosong. Intinya gini lah, kalau misalnya kita jualan kemarin ya, kalau misalnya kita jualan bubur misalnya gitu kan, kalau cuma ada buburnya aja sama daun bawangnya, nggak ada ayam suwirnya kan nggak mungkin jualan juga ya. Kan gitu, nggak mungkin kan, Mbak boleh nggak ayam suwirnya diganti cakwe, kan nggak lucu ya. Nah misalnya gitu kan, jadi misalnya kadang-kadang kan ada satu vendor yang barangnya kosong mulu, itu kan pasti akan menghambat gitu kan. Jadinya harus nyari-nyari lagi. Nah, punya nggak sih Mas tips and trick untuk dapetin vendor yang terbaik? Oke. Sebelum saya share ya tips and triknya, saya tarik agak ke belakang dulu. Sebenarnya apakah semua bahan baku, pertanyaannya, yang kita harus vendornya banyak itu harus untuk semua bahan baku atau enggak? Itu dulu. Nah, Oke, jadi kalau dari misalnya kita punya, coba teman-teman yang punya bisnis kuliner ya, coba dihitung semuanya yang bahan baku yang teman-teman punya. Anggaplah kita punya 60 SKU bahan baku, atau 60 jenis bahan baku, atau 90 jenis bahan baku. Sebenarnya ada berapa bahan baku sih yang punya kontribusi, cost itu paling gede, ya, sampai punya 50% lah, atau sampai ke 70% kalau bisa. Nah, nanti kita lihat nih, biasanya itu kisarannya cuman di antara 30 sampai 40%. Biasanya mengacu konsep namanya Pareto konsep. Nah, sebenarnya kita fokus ke sana aja. Kalau misalnya kita punya 60 material, kalau 30% ya mungkin cuman di sekitar sampai 10 bahan baku lah, 10 sampai 15 ya. Nah, disitulah sebenarnya yang kita concern untuk mencari alternatif vendor, ya. Dan juga biasanya bahan baku yang memang menjadi bahan baku inti untuk produk-produk core. Nah, disitulah karakteristik produk-produk atau bahan baku yang memang kita harus concern banget nih, harus punya namanya alternatif vendor. Buat yang lain-lain yang penggunaannya nggak terlalu signifikan nilainya, terus untuk produk-produk yang nggak terlalu signifikan juga ke salesnya, itu sih ya di nomor 2 kan, bukannya nggak jadi concern. Tapi kenapa? Karena impact-nya ke pengurangan cost atau misalnya ke kontribusi total sales itu nggak terlalu signifikan banget. Nah, itu yang pertama, prinsip pertama atau mindset pertama yang kita harus paham dulu. Nah, dari sini baru kita bicara cari vendor. Nah, cari vendor, ketika mencari vendor banyak. Kalau ngomongin cari vendor yang bagus dari mana, searching di Google juga banyak ya. Maksudnya di Google banyak, tinggal akan datang ke pasar, terus pasar induk dan sebagainya, itu pasti akan banyak lah vendor. Karena sekarang setahu saya vendor-vendor yang ada di seluruh Indonesia juga beriklan semua ya.
Ya. Jadi asal kita rajin-rajin ngelihat iklan dan ngelihat misalnya Tokopedia, Lazada, terus googling dan sebagainya, biasanya dapat sih, nggak susah. Tapi yang menjadi poin penting adalah ketika kita mencari vendor, apalagi vendor-vendornya adalah vendor yang strategik, yang punya yang punya peranan untuk memastikan sustainability dari supply bahan baku kita ke produk core itu stabil. Yang pertama yang kita harus pastiin vendor ini harus dipastikan memiliki kapasitas supply yang konsisten dan stabil sesuai yang kita inginkan skalanya. Ya, kalau misalnya skala kita masih butuhnya 100 kilo, ya pasti kita harus memastikan nih si vendor ini benar-benar dapat ngasih 100 kilo apa enggak gitu loh. Ya, kalau tiba-tiba naikin 1 ton ya harus pastiin bisa enggak vendor ini nyuplai 1 ton. Kalau naikin 10 ton ya pastiin vendornya. Itu dulu yang pertama. Karena availability dari bahan baku itu menjadi concern banget ya. Percuma harga yang murah tapi produk bahan bakunya nggak pernah ada gitu. Kita nggak bisa jualan juga, nggak ada poinnya. Jadi yang pertama kita harus cek ke vendor adalah ini si vendor ini punya kapabilitas nggak untuk mensuplai secara stabil, itu satu. Yang kedua, stabilitas itu nggak cuma masalah quantity ya, tapi masalah quality. Sehingga di tahap ini ketika kita memang sudah mulai concern untuk melakukan kurasi vendor, kita harus datangin ke tempatnya itu kalau perlu tuh. Sama sih ingat dulu ketika saya jualan kopi ya di Abnormal untuk mencari vendors kopi, kita sampai survei sampai ke Aceh, datang ke petaninya untuk mastiin benar-benar ada kebunnya enggak gitu. Karena kopi itu menjadi produk yang menjadi core pada saat itu ya. Kita ngobrol sama si petaninya, kita tanya kapasitas produksinya, kita tanya supply setahunnya berapa, paling jeleknya berapa, quality jadi semua aspek itu benar-benar kita perhatikan sehingga ketika sudah akhirnya dealing, kita kontrak periode waktu tertentu kita udah tenang nih, karena secara quality dan kuantitinya kita udah confirm pasti bisa. Dan itu kita lakukan nggak cuma satu vendor, kita mencari beberapa alternatif karena itu adalah bahan baku yang primer, yang support ke produk core. Kita cari beberapa alternatif sehingga jarang tuh kita punya problem namanya supply. Dalam waktu 1 tahun tuh santai-santai aja tuh karena konsistennya udah di lock di depan dulu. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian kita sepakatin. Baru kemudian setelah itu kita cek si vendornya nih, apakah vendornya ini harganya kompetitif atau enggak gitu. Kalau saya suruh milih ya, vendor yang misalnya harganya lebih murah Rp5.000 atau lebih murah Rp1.000 misalnya per kilo gitu ya. Tetapi dia punya sustainability, saya kalau lebih milih yang lebih mahal dimilih murah. Ya. Atau saya mix, minimal saya mix. Jadi dua-duanya saya ambil, tinggal pakai proporsi aja. Jadi yang saya bangun adalah networkingnya dulu. Yang penting dua-duanya mau supply ke saya. Ya, vendor yang mungkin harga lebih murah, saya kasih volume lebih gede. 60% atau 70%. Tapi vendor yang misalnya harga lebih mahal, saya kasih volume lebih kecil lah, misalnya 20% atau 30%. Tinggal nanti kondisinya, kalau ternyata salah satu yang vendor yang lebih murah tadi, kondisinya kosong, kita bisa alihkan ke vendor yang kedua atau vendor ketiga. Jadi itu salah satu strategi yang bisa kita lakukan untuk memastikan sustainability dari supply-nya. Dan yang ketiga, yang paling penting juga adalah, apalagi kalau teman-teman cabangnya ada beberapa ya, ada cukup banyak. Itu adalah kemampuan mereka untuk mendistribusikan bahan baku. Itu penting. Dan cost-nya gimana gitu loh. Biasanya bagus sih harganya. Misalnya kita punya cabang pusat di Jakarta, atau seperti itu. Kalau kirim ke Jakarta, cost-nya murah. Nah, pas kita bagian punya cabang di Jogja atau di Bandung, cost-nya jadi 3 kali lipat, jadi nggak oke juga ya. Hal seperti itu yang mungkin teman-teman harus perhatiin ketika kita sedang melakukan namanya preskurasi atau pemilihan vendor. Kira-kira seperti itu. Jadi ngomongin ngomongin metode mendapatkan vendor, ujung-ujungnya harus ngomong dulu ke bahan baku yang punya kontribusi terbesar dulu ya. Jadi nggak langsung loncat ngomongin vendor gitu, tapi kita tentukan dulu bahan baku yang punya kontribusi besar. Biasanya berdasarkan pengalaman itu ada sekitar 10 atau 15 bahan baku, atau selain ngomongin kontribusi besar, atau misalkan bahan baku yang merupakan core product dari bisnis teman-teman semua, baru di sana difokuskan untuk mencari vendor yang lebih banyak di bahan baku yang core atau yang punya kontribusi terbesar tersebut. Karena kalau misalnya nggak terlalu kontribusinya tidak terlalu besar atau tidak terlalu material, sebenarnya nggak terlalu perlu juga ya dicari-cari. Buang-buang waktu. Nah setelah itu mungkin setelah kita dapet bahan-bahan apa aja gitu yang mau dicari vendornya, itu kita harus punya
kita harus ngecek vendor yang punya kestabilan supply itu secara quantity dan quality. Jadi kalau tadi Mas Danis bilang, saya nggak ada masalah harus bayar misalkan lebih tinggi 1.000 atau 5.000 asal dia stabil gitu. Jadi jangan sampai bulan 1 oke, bulan 2 oke, terus bulan 3 sampai 5 kosong. Gitu. Jadi mendingan lebih mahal sedikit tapi dari bulan ke bulan itu stabil gitu dia bisa memasoknya. Dan yang terakhir kalau bicara tentang vendor, selain dia punya kestabilan supply secara quantity dan quality, itu juga punya kemampuan untuk distribusi yang lebih baik untuk pebisnis kulinernya. Oke. Nah, kita move to next question ya. Itu tadi udah ngomongin udah ngomongin demand planning, udah ngomongin mendapatkan vendor terbaik, ngomongin kontribusi dan lain-lain lah. Cari vendor yang bagus tuh gimana. Nah, kasih sedikit gambaran dong Mas gitu, pertimbangan-pertimbangan kapan kita harus produksi bahan sendiri dan kapan kita harus misalnya sourcing. Sourcing tuh kayak apa ya? Maklun kali ya, kurang lebih bahasa gampangnya gitu kan. Coba silakan Mas, kapan sih gitu pertimbangannya? Oke. Ini topik yang sering kita diskusikan ya, dan kayaknya cukup ramai juga nih buat teman-teman di kuliner yang skalanya udah mulai besar, kemudian pengen buka central kitchen atau pengen outsource aja gitu kan. Ya sebenarnya sih nggak ada yang lebih baik satu dibanding yang lain. Ya balik lagi ke sebenarnya konsep bisnis kita, bisnis modelnya seperti apa, satu. Yang kedua adalah dari internal capability kita seperti apa. Jadi semua ada plusnya, semua negatifnya juga. Ada negatif juga masing-masing. Jadi sebenarnya kenapa sih kita memutuskan untuk melakukan outsourcing? Alasnya dulu. Biasanya kalau kita memutuskan untuk melakukan namanya outsourcing, itu biasanya pebisnis seperti ini pebisnis yang punya karakter bahwa saya ingin fokus. Jadi memang saya pengen fokus, saya nggak mau ribet. Intinya sih, kalaupun harga lebih mahal sekian persen dibanding kalau sambil sendiri, tapi saya hilang kepusingan atau kemanapun untuk melakukan fungsi controlling. Satu, jadi dia men-split yang namanya risiko. Karena ketika kita punya bisnis restoran, di satu sisi kita memiliki bisnis central kitchen atau production. Nah, di sini sebenarnya kita punya 2 tanggung jawab. Nah, dalam hal ini kalau kita nggak cukup hati-hati dan cukup punya kemampuan untuk membangun tim yang berbeda dengan kualifikasi yang bagus di masing-masing aspek, ini menciptakan masalah. Ada namanya potensial issue lah di masa depan sebenarnya. Hitung-hitungannya bagus, wah profitnya lebih gede sekian persen, tapi jangan lupa kita harus menghitung juga potensi resiko yang terjadi kalau kita mismanagement untuk central kitchen-nya. Atau bahkan mungkin karena central kitchen-nya ada masalah, jadi fokus kita ke central kitchen, bisnis utama kita restoran jadi nggak kepantau, jadi malah berantakan tuh bisnis restorannya. Jadi kalau kita berpikir kita tidak memiliki kemampuan untuk membagi yang namanya tanggung jawab tadi, lebih baik sih memutuskan untuk outsourcing ya. Ini kalau pertimbangannya dari sisi risiko fokus. Risiko dan fokus. Nah biasanya kalau misalnya yang memutuskan untuk central kitchen itu yang dia merasa pede bahwa oke, saya pede untuk manage dua-duanya dan mengambil keuntungan dari sisi margin. Karena biasanya central kitchen yang sendiri harus punya margin lebih nih dibandingin kalau saya outsourcing. Kalau saya punya central kitchen, mutusin produksi internal, tapi ternyata pas dihitung HPP-nya lebih tinggi dibanding outsource, yang mending outsource nggak usah mikir. Jadi satu-satunya membuat akhirnya kita memutuskan untuk melakukan yang namanya produksi sendiri adalah satu, tadi masalah sisi cost benefit. Kedua, kerahasiaan resep. Ya seperti itu. Jadi kalau kita punya resep yang rahasia, nggak mau dibagi-bagi, dan kita khawatir kalau itu di-share ke pihak outsource ya, biasanya menciptakan central kitchen. Tapi sebenarnya itu bisa di-manage juga sih. Itu bisa kita manage hal seperti itu. Nah, kalau sudut pandang dari sisi finance, ya. Kalau dari sisi finance sebenarnya ketika skalanya itu menjadi kecil, masih kecil, dan secara keuntungan memang secara in-house production atau central kitchen itu lebih nguntungin, kita ngambil decision untuk melakukan central kitchen. Ya, tetapi ketika skala menjadi besar, kompleksitas menjadi besar, dan
kebutuhan suplai bahan baku tadi atau bahan setengah jadi tadi, ketika kita lempar ke vendor itu ternyata mereka dapat maksimum quantity, sehingga vendor pun dapat efisiensi dari orderan kita, sehingga marginnya nggak terlalu jauh beda, seperti itu. Ya gitu sebenarnya nggak, untuk kemudian beralih menjadi outsourcing itu nggak ada isu, nggak ada problem. Karena semakin besar proses produksi berarti kompleksitasnya semakin besar, seperti itu. Tapi bisa pun sebaliknya. Sebaliknya gimana maksudnya? Sebaliknya adalah karena di awal kita ngerjain sendiri pun marginnya nggak gede-gede amat, ya udah deh gue outsource aja gitu. Nanti kalau sekali udah gede banget, itu ternyata produksi sendiri lebih nguntungin, marginnya baru ditarik dari tadi outsourcing menjadi central kitchen. Jadi sebenarnya strategi bisa macam-macam, bisa dibolak-balik ya. Bisa dari central kitchen dulu baru dilempar ke outsourcing karena isunya adalah complexity. Bisa jadi dari outsourcing kemudian ditarik menjadi central kitchen karena isu yang pengen diambil adalah margin, margin yang gede gitu. Bisa mengambil salah satunya dari awal memutus untuk central kitchen, atau dari awal memilih untuk melakukan yang namanya outsourcing. Jadi itu tergantung dari kita sebagai pebisnis sebenarnya mau ngambil yang mana nih pendekatannya, terus bisnis modelnya seperti apa, dan internal capability-nya seperti apa, dan fokusnya ke depan kayak gimana. Karena kadang-kadang ada juga yang mungkin dia punya resources yang gede ya, yang cukup kuat, dan dia punya visi bahwa dia nggak hanya punya restoran, tapi yang kuasai hulu ke hilir ya. Dia kembangin tuh central kitchen di awal sebagai prototype aja. Ketika gede, dia pisah PT-nya, dia pisah manajemennya, jadi dia punya PT untuk memang produksi central kitchen, tapi dia punya PT juga yang fokus manajemen terpisah untuk handling restorannya. Jadi bisa apapun, Sar. Jadi bisa apa aja yang kita putuskan untuk strateginya, tapi yang penting apapun decision-nya, yang paling penting adalah kita ngerti nih resikonya apa, benefitnya apa, sehingga ketika kita membuat decision itu udah dikalkulasi dengan cukup matang, seperti itu. Ya. Ya, oke, berarti ada macam-macam lah ya pertimbangannya ya. Bisa jadi pengen fokus, atau bisa juga mau ada rencana ngambil margin, atau bisa juga menjaga kerahasiaan resep. Jadi tergantung dari si strategi dari perusahaan itu sama mungkin kapabilitas internalnya gitu kan. Nah, oke. Nah, ini juga sebenarnya salah satu pertanyaan yang juga sering ditanyain ya. Gimana sih cara mensiasati Gimana cara mensiasati biaya distribusi yang tinggi? Karena itu kan pasti mempengaruhi ke produk cost-nya ya. Ya. Oke. Jika cabang kita mahal satu, salah satu cara untuk bisa memanage namanya cost distribusi itu adalah carilah sourcing dari lokal. Ya. Karena kalau kita ngambil dari luar itu resiko untuk distribusi jadi tinggi banget. Nah, tapi jika kita sebenarnya keleluasaan atau flexibility untuk mencari vendor itu terjadi ketika cabang kita udah menjadi banyak. Nah, karena kenapa? Karena cost distribusi itu bisa kita bisa kita bagi ya cost-nya untuk masing-masing cabang, sehingga percentage cost dari distribution-nya akan menjadi kecil. Kalau misalnya cabangnya jadi banyak seperti itu. Nah, ketika cabangnya menjadi banyak tadi, bisa jadi banyak. Nah, itu salah satu beberapa strategi yang kita bisa lakukan untuk bisa meminimalisasi namanya cost. Itu bisa macam-macam ya. Bisa jadi dengan kita membangun namanya DC ya. Misalnya DC itu memang kita punya tempat penyimpan inventory ya, gudang-gudang di setiap kota misalnya. Untuk jadi pengiriman ke satu kota itu hanya dilakukan 1 kali 1 bulan contoh ya. Sehingga distribution cost-nya cuma 1 kali doang gitu loh. Untuk kebutuhan cabang misalnya 5 cabang atau 10 cabang di satu kota tertentu. Itu biasanya cost distribusinya akan bisa split secara lebih murah, itu satu. Yang kedua, bisa juga kita memilih vendor-vendor yang memang dia punya jaringan distribusi banyak tuh. Kalau setahu saya di kuliner, ya saya kalau saya sebut salah satu brand Sukanda Jaya misalnya, dia distribusinya nasional tuh. Jadi kalau di linknya di satu korporasi, ya itu distribusinya udah masing-masing. Di Semarang dia punya DC sendiri, di Bandung sendiri, Jakarta sendiri. Itu akan lebih murah buat kita ya untuk cost distribusi. Nah, gimana kalau misalnya yang menarik adalah kalau kita distribusi cost ini dihubungkan dengan namanya expansion plan. Nah, kalau kita mau membuka suatu cabang, contoh kita mau membuka cabang kita sekarang di Bandung, contoh pusatnya. Kita mau buka di Surabaya. Nah, di Surabaya ini kita harus ngitung nih, gimana supaya ketika Surabaya ini menjadi efisien cost-nya. Di awal, sebelum kita membuka cabang di sana, kita harus berhitung dulu,
kira-kira cabang optimum di Surabaya supaya pos distribusi minim itu berapa jumlahnya? Anggap dapatlah 5 cabang. Nah, itulah 5 cabang yang nanti kita harus targetin buka. Karena di titik sebelum 5 pasti cost distribusinya nggak akan optimum, pasti akan menjadi tinggi. Tapi ketika cabang udah menjadi 5, nah itu baru cost bisa kebagi tuh. Jadi 5, nah akhirnya jadi lebih murah. Tinggal berikutnya kita harus melakukan survei. Apakah Surabaya ini punya visibility yang bagus nggak kalau kita buka 5 cabang nih? Nah, kalau ternyata memang bisa, ya berarti oke, kita approve lokasi Surabaya untuk buka 5 cabang. Tapi kalau ternyata kita buka di sebuah kota kecil ya, kita cek ternyata untuk cost optimum itu 3 cabang. Ternyata kota itu nggak bisa buka 3 cabang, cuma 1 cabang. Nah, itu pilihan nih. Kita punya strategic purpose nggak di situ, tujuan strategik nggak di situ, goal strategik nggak. Kalau kita nggak punya kepentingan strategik di situ, ya jangan dibuka. Karena udah pasti cost-nya akan tinggi banget. Tapi kalau memang ada kepentingan strategik ya, bisa jadi bahan pertimbangan ya untuk buka di titik itu. Tinggal sisanya supaya marginnya bagus, kita harus ngulik-ngulik di cost structure yang lain yang dimana harus dikurangi untuk bisa mensubstitusi kenaikan cost karena adanya distribusi yang tinggi tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Nah, move to next question ya. Gimana tips melakukan konsolidasi antar SCM, marketing, dan operation? Karena ini kan setiap departemen itu kan selalu punya goals masing-masing biasanya ya, gitu. Nah, tapi akan jauh lebih baik sebetulnya jika semua divisi, semua departemen itu kan bisa bisa punya satu kesatuan tujuan gitu kan. Jadi biar setiap departemen itu bisa inline. Jadi tadi gimana melakukan konsolidasi antara SCM, marketing, dan operation? Ya, jadi kalau dalam konsep supply chain ya, itu kan koordinasi ya. Ada yang dikenal dengan namanya SNOP ya. Atau kalau saya sih simpelnya ngomongnya collaboration antar divisi aja lah. Kalau SNOP istilahnya ya inilah. Jadi collaboration antar divisi atau namanya SNOP istilahnya adalah gimana ketika ada proses untuk tadi mendelivery atau meng-create produk, mendelivery konsumen itu menjadi inline. Jadi proses supply chain management itu bukan pekerjaan divisi supply chain aja, ya. Tapi ini adalah proses yang melibatkan semua fungsi di dalam sebuah organisasi. Nah, dan ini masing-masing harus inline kerjanya, nggak bisa silo masing-masing sendiri-sendiri. Nanti jadi nggak nyambung. Marketing pengen ngiklan promosi ini, supply chain punya planning sendiri, operation punya planning sendiri, nggak nyambung. Jadi ini sering terjadi kalau perusahaan silo. Silo udah artian masing-masing punya pikiran sendiri ya. Makanya disitulah supaya mereka punya pikiran sendiri, kita harus mensinkronis nih pemikirannya. Nah, semuanya dasarnya apa? Kolaborasi itu dasarnya adalah target sales, planning tahunan seperti apa. Contoh misalnya di awal sebelum masuk 2021, di tahun 2020 ini semua divisi atau semua fungsi satu perusahaan lah, board of management dari mulai owner sampai semua staff-staffnya atau manajernya harus kumpul jadi satu. Kita nyeting berapa target tahun depan. Anggaplah 1 miliar lah contoh. 1 miliar itu per bulan berapa? Per bulan 80 juta. Oke. 80 juta ini apa yang mau dilakukan aktivasinya? Product mix-nya seperti apa? Nah, product mix ini akan disupport dengan aktivitas marketing apa aja. Itu harus jelas. Oke, saya pengen ngebuat promo buy one get one untuk misalnya jualan kopi susu. Berarti kalau misalnya marketing udah bilang untuk dapat omset 1 bulan 80 juta, itu promo buy one get one, secara otomatis kebutuhan bahan baku kopi itu akan menjadi tinggi di bulan Januari itu. Seperti itu. Februari saya mau kampanye berbeda nih. Kampanye mau misalnya beli 3 gratis 2 untuk steak misalnya. Berarti kan kalau misalnya saya jualan steak, berarti ya mungkin steak apa nih? Steak ayam. Berarti ayamnya mungkin akan volumenya akan lebih tinggi pada bulan Februari dibanding bulan Januari karena kampanye seperti itu. Nah, ketika target product mix-nya, terus program-program yang akan di-launch di setiap periode itu sudah di-planning berbarengan, ya. Di sana kan semua divisi udah tahu dong. Oke, berarti kalau kayak gini orang operasional udah ngerti. Oke, kalau misalnya memang Januari akan promo buy one get one, berarti ini saya harus pasti ini orang-orang yang buat kopi di operasional itu nggak boleh sakit, contoh ya, atau nggak boleh kekurangan orang. Ya mesinnya ada, tapi orangnya misalnya sakit semua ya, percuma ya gagal produknya. Yang datang banyak ngantri, cuman time of service-nya lambat karena kita kekurangan orang atau dan sebagainya. Nah kemudian berarti kan dari situ
orang supply chain department dia harus tahu, oh dengan seperti ini berapa target kenaikan penjualannya, berapa kebutuhan materialnya. Material nggak cuma bin kopi ya, tapi dari mulai gelas cupnya butuh berapa, susunya butuh berapa, dan lain sebagainya. Terus nyuplainya mau berapa setiap periode waktu, itu harus sama semua mikirnya. Nah kemudian kalau misalnya dari sisi finance harus tahu nih, wah kalau misalnya kopi didabelin nih bahan bakunya, berarti berapa kebutuhan harus menyiapkan planning finance-nya. Nah, itulah yang dilakukan, Sar. Jadi ketika di awal semua departemen atau setiap fungsi ini dasarnya adalah target sales. Ya. Target sales kemudian diturunkan dari berbagai aktivasi untuk mendukung pencapaian target sales tadi, itu berbarengan disepakati sehingga masing-masing departemen itu harus udah tahu nih harus ngapain, goalnya kemana, dan ketika ada isu atau masalah yang kemungkinan akan menyebabkan goal tadi tidak tercapai, di sini mereka akan saling melakukan evaluasi, dan itu akan direview terus dalam meeting-meeting SNOP ya di dalam divisi, di dalam perusahaan. Nah itulah aktivitas kolaborasi yang biasanya dilakukan di dalam perusahaan untuk mastiin supply chain itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, ini sebagai tambahan benar gak? Coba dikoreksi kalau saya salah. Jadi SNOP itu sebenarnya singkatan dari Sales and Operational Planning ya, betul ya? Ya. Gitu. Jadi biar teman-teman nggak bingung juga gitu, SNOP itu apa gitu. Jadi Sales and Operational Planning. Jadi kalau ceritanya mah setelah kita ada demand planning, ada supply planning, of course dari tim SCM itu harus kolaborasi tadi dengan tim marketing untuk merumuskan planning, disinkronkan lah antara sales sama operational tadi kan. Jadi kalau misalnya kita akan ada promo ke depannya, let's say misalnya tadi promo kopi atau promo ayam, pastinya kan harus disesuaikan antara produk yang ada dengan saya tadi apa ya, ada kopinya, ada susunya, ada cupnya juga gitu kan. Jadi intinya marketing, sales dan operation harus saling berkolaborasi lah untuk menyusun planning bersama. Ya, semoga teman-teman kecatat tadi ya. Takutnya tadi nggak nangkap SNOP itu apa ya? Snoopy saya dengarnya malahan. Duh, tahun berapa itu Snoopy ya? Oke, nah sebelum kita lanjut, sebenarnya aku mau ada sedikit informasi buat teman-teman. Ini masih nyambung banget sama cerita tentang implementasi ilmu LCM kita di bisnis kuliner. Nah, sebenarnya ini benar-benar berita baik banget gitu, karena 2 hari lagi ini kelasnya itu akan dimulai. Jadi di Foodies itu kita ada SCM Management Mastery Business Kuliner Restoran Professional Series. Nah, jadi ini adalah program yang sangat spesial karena sudah termasuk 4 kali grup mentoring. Teman-teman ayo bisa kirim purchasing manajernya, finance manager, GM, dan restoran manajernya untuk ikutan kelas ini. Supaya mereka mengerti dan paham proses supply chain yang benar. Jadi mereka bisa jagain profitnya teman-teman semua gitu. Nah, nanti di kelas SCM Management Mastery Business Kuliner Restoran ini akan ada Mas Danis dan Mas Ahmad yang sebagai praktisi F&B dan supply chain yang akan mengajarkan secara detail. Nah, buat teman-teman nih, ini harus dicatat nih yang abis ini saya ngomong gitu. Jadi ada kode kupon spesial SPESIAL. Ada kode kupon spesial pokoknya SPESIAL untuk dapetin cashback 150.000 hanya malam ini. Karena ini kelasnya 2 hari lagi yang bakal kelasnya itu benar-benar 2 hari lagi. Jadi teman-teman harus ambil handphonenya sekarang, atau misalnya bisa juga klik linknya itu di bit.ly/SCM-S itu tadi udah saya pin. Oh ya sorry, ini komennya saya matiin lagi. Saya turn on lagi. Itu tadi di situ udah ada di pin ke bit.ly/SCM-S atau bisa hubungin ke WhatsApp di 0813-1214-7974. Gampang nomornya. Diulangin ya teman-teman biar pada nyatet. 0813-1214-7974. Langsung amankan kursinya. Jangan lupa pakai kode kupon spesial SPESIAL untuk dapetin cashback 150.000 hanya di malam ini. Oke, teman-teman. Oh ya, atau bisa juga klik ke pin message. Tadi kayaknya saya udah pin. Ada pin message-nya juga. Jadi teman-teman langsung bisa klik ke bit.ly/SCM-S atau ke WA 0813-1214-7974 pakai kode kupon spesial. Oke, kita move to next question. Nah, ini juga masih nyambung. Masih sangat nyambung dan related banget.
sebagai business owner gitu kan, biasanya teman-teman foodpreneur punya orang kepercayaan nih untuk ngurusin procurement atau pengadaan. Atau kalau misalnya bisnis yang paling masih agak konvensional, masih kecil, biasanya nyebutnya bukan procurement atau pengadaan, tapi purchasing. Tukang beli-beli barang gitu lah ya, kurang lebih. Nah, kalau gini nih kira-kira aman nggak sih Mas sebenarnya untuk jalanin bisnis? Apakah ada masukan gitu? Gimana sih baiknya untuk kelola organisasi agar tidak ada kecurangan? Oke. Gini, dalam organisasi, kalau misalnya benar-benar tidak ada kecurangan itu sulit ya, tapi kita bisa meminimalisasi ya kecurangan itu. Dan jika ada kecurangan, kita bisa segera mengidentifikasi. Dengan cara apa? Dengan kita membangun sistem. Ya, jadi sebenarnya proses dari mulai kita melakukan planning, itu adalah proses planning, sourcing kalau di supply chain ya, atau producing, delivering, atau distributing, itu proses-proses yang sebenarnya itu adalah satu proses rangkaian end-to-end dari mulai pengadaan bahan baku sampai produksi dan konsumen itu menerima produk yang memang kita produksi. Itu rangkaiannya itu rangkaian SOP itu, detail-detail SOP, checklist, terus misalnya hal-hal, tahapan-tahapan proses, terus indikator-indikator angka yang memang kalau kita buat secara runut, itu akan memastikan siapapun orang yang ngerjain itu akan merekap atau atau mencatat semua aktivasi yang ada selama proses-proses itu berjalan. Nah, ketika ada terjadi gap, misalnya contoh misalnya pembelian, gimana cara mengontrol pembelian supaya tidak ada namanya cheating ya antara vendor sama karyawan kita. Ada namanya benchmarking kan, ketika kita memilih satu vendor, ada namanya benchmarking atau price pitching. Di pitching ini kita tentunya kita minta si vendor untuk ngirimin produk, untuk ngirimin harga dan lain sebagainya. Nah, ketika proses ini, kita harus melakukan namanya controlling dengan membuat namanya level otorisasi. Jadi ada namanya level otorisasi dalam perusahaan. Untuk hal-hal yang strategik, terutama hal-hal yang sifatnya untuk menyeting fundamental, itu harus dipegang otorisasi sama pejabat yang tertinggi lah. Kalau misalnya bisnisnya masih skalanya masih kecil, ini dipegang oleh kita aja business owner-nya ya. Tapi kalau misalnya skalanya udah besar, biasanya yang pegang untuk level otorisasi, terutama untuk dealing ke vendors, pemilihan dan sebagainya, itu bisa senior manager atau direkturnya langsung. Itu satu. Sehingga nanti ketika misalnya kita sudah lock nih ke vendor, harga cabai sekilo 25.000 dalam periode 3 bulan, itu kemungkinan ada permainan di tengah-tengah itu minimal sekali karena memang kita sudah buat perjanjian dari awal itu seperti apa, dan pemilihan vendornya pun bukan dengan satu single vendor aja, tapi kita melakukan bidding sama beberapa vendor dan kita pilih vendor dengan harga terbaik dengan kualitas yang paling stabil dan terbaik. Jadi proses-proses seperti inilah yang kemudian kita harus setting di setiap fase dari mulai planning sampai proses delivering ini, sehingga memastikan karyawan atau profesional yang bekerja dengan kita itu bekerja melalui sebuah sistem. Jadi mereka tidak dikasih ruang untuk melakukan namanya tadi cheating-cheating dan sebagainya. Tapi walaupun seperti itu ada aja sih karyawan bandel. Udah dikasih sistem yang ketat segala macam, selalu aja nyari cara. Tapi biasanya yang seperti itu pasti akan ketahuan. Tinggal masalah ketahuannya kapan gitu loh. Tapi pasti yang ketahuan. Dan yang paling penting adalah ketika ada tindakan kecurangan, jangan sungkan untuk melakukan punishment yang tegas. Karena itu yang akan membangun sebuah culture. Apakah ada kesalahan, terutama masalah kecurangan ya. Kalau kita membiarkan, yang terjadi adalah menjadi satu budaya, dan itu akan menjadi satu hal yang biasa buat tim kita. Tapi kalau hal yang kecil aja kita langsung kasih punishment yang cukup tegas untuk menunjukkan bahwa kecurangan itu bukan menjadi culture dan harus tidak ada dalam organisasi kita, itu kan menjadi satu acuan buat tim kita pun bekerja dan menjadi budaya mereka untuk kerja dengan jujur seperti itu. Oke. Nah, kita punya satu tradisi yang namanya foto bareng kalau di IG Live. Gitu. Oke, buat teman-teman pada nge-screen capture ya. Di sini kita bergaya dulu. Jangan lupa di-post di IG story masing-masing, tag ke @foodies.id dan tag ke @danispun ya. Oke, kita bergaya dulu. Teman-teman ayo pada di screen capture ya. Ini ya. Oke. Nah, Mas, udah. Yuk. udah.
Udah, kita buka satu pertanyaan ya sebelum kita udahin, soalnya ini udah jam 5. Oke. Sebentar, satu aja. Ini dari Nugi Ramadan. Gimana caranya forecast bahan baku untuk pertama kali buka bisnis? Kan tadi yang dijelasin lihat data historis ya. Kalau misalnya pertama buka bisnis, gimana forecastnya, Mas? Oke, yang pertama sama seperti yang saya sampaikan tadi ya. Buat projection salesnya dulu. Selalu dari sana. Jadi planning itu dimulai dari membuat sales projection dulu. Berapa kira-kira penjualan di bulan pertama? Kalau misalnya oke, setahun kebanyak panjangan gitu ya, dan kita bisnisnya pun skalanya nggak terlalu besar ya, buat 3 bulan dulu aja deh, 3 bulan akan gimana? Sehingga kira-kira kita tahu nih kira-kira akan segini. Nanti semua aktivasi yang kita lakukan, apakah itu di supply chain atau marketing atau operation, harus mengacu ke sales. Jadi semua end-to-end activation ya, yang ada di dalam semua departemen itu sebenarnya dasarnya adalah salesnya berapa. Jadi yang pertama adalah setting salesnya dulu. Nah, sama yang kedua adalah ketika salesnya di-setting, gimana produk mix-nya? Ada nggak sih produk unggulan yang memang dari awal kita planning untuk dikedepanin? Karena salah satu kunci dari sebuah bisnis itu harus punya namanya produk yang andalan ya. Gitu loh. Mana kira-kira produk andalan atau produk core kita? Ini yang nanti kalau kita udah nyeting, anggaplah produk bakso kepiting yang menjadi andalan kita. Nanti kalau kita sudah menyeting itu sebagai produk andalan, di marketing pun akan ngikut. Berarti promo-promo campaign di awal yang akan di-upload foto bakso kepiting gitu, nggak mungkin bakso gurita gitu, karena memang supaya inline ya strateginya. Dan nanti pun yang ditrainingkan ke karyawan itu menjadi prioritas pertama untuk jadi bisa adalah si bakso kepiting tadi. Nah, begitupun supply chain. Ketika kita udah menyeting kira-kira produk mana yang paling kita akan push penjualannya, produk mana yang cuma sebagai pendukung dan sebagainya, itu akan keluar turunannya, berapa bahan baku yang dibutuhkan, dan lain-lain. Nah, ketika sudah mendapatkan komposisi bahan baku yang dibutuhkan sesuai dengan target sales yang sudah kita tetapkan di awal, di sanalah kita bisa melakukan pembelanjaan. Nah, tapi kan kadang-kadang penjualannya nggak sesuai dengan target nih. Yang tadinya kita nyeting misalnya 1 hari 5 juta, atau yang 2 juta. Nah, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting kita membuat dulu planning sebulan, kira-kira contoh, kepitingnya butuh 200 biji. Ternyata penjualan cuma 50% nih, berarti kan nggak butuh 200. Berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, planningnya kita buat 1 bulan, tapi pembelanjaannya kita buat split lagi. Apakah setiap minggu, ya? Apakah setiap 5 hari sekali, apakah setiap 4 hari sekali. Tinggal setiap periode 4 hari atau seminggu itu kita evaluasi lagi. Apakah di minggu kedua kita akan beli sesuai planning, ya? Apakah beli dikurangin karena memang stok minggu pertama masih over gitu kan? Apakah ternyata volume kita naikin? Karena ternyata minggu pertama trend sales-nya naik di atas prediksi. Jadi yang penting buat planning dulu nih, kebutuhan materialnya berapa 1 bulan. Tapi eksekusi pembelanjaannya kita bisa bagi, kita split menjadi beberapa periode. Nah, setiap akhir periode kita evaluasi untuk kita review next move-nya mau seperti apa, sesuai planning, di bawah planning, atau di atas planning, seperti itu. Jadi kira-kira gitu gambarannya. Oke, nah karena ini sudah menjelang sore, gitu. Paling mungkin segitu saja cukup untuk sesi hari ini. Thank you Mas Danis buat waktunya. Thank you juga buat teman-teman yang juga udah nonton. Jangan lupa kita akan ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya entar malam ya. Gitu. Jadi buat teman-teman, thank you juga untuk udah pantengin. Oh ya, buat teman-teman yang si pertanyaannya belum sempat kejawab, itu jangan lupa bisa join di Foodies channel. Itu di channel Telegramnya Foodies di t.me/foodies_id ya. Jangan lupa t.me/foodies_id. Di sana kita upload banyak banget artikel dan informasi-informasi yang update itu setiap hari. Jadi teman-teman harusnya bisa keep update terhadap semua berita-berita seputar dunia kuliner. Oke, segitu dulu dari saya. Terima kasih untuk waktunya dan partisipasinya. Thank you Mas Danis. Thank you ya, Sar. Thank you semuanya. Ya, sukses buat teman-teman foodpreneur semua ya. Oke, sampai ketemu di Foodies on Sharing selanjutnya. Bye. Ya, bye-bye. Ya.